Biarlah setiap kami orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Seperti pujian ini katakan, hidup kami adalah rumah Tuhan. Hidup kami adalah bait-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh membuka pintu hati kami selebar-lebarnya. Supaya Engkau berbicara secara spesifik, secara khusus. Apa yang Engkau ingin bicara kepada pribadi kami. Kami rindu Tuhan ketika Engkau datang kali yang kedua. Engkau mendapati kami semua umat-Mu di tempat ini. Tidak ada yang bercacat celah. Kami sempurna karena Tuhan yang menolong dan menyempurnakannya. Bicaralah kepada kami Tuhan. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi alat Tuhan selama kami masih hidup. Engkau persiapkan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya Jemaat GB Petamburan? Baik-baik saja. Haleluya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Tuhan ingin tubuh kita sehat. Sekali lagi, Tuhan ingin tubuh kita sehat. Beberapa menit ke depan Bapak Ibu boleh catat bagian-bagian firman Tuhan yang ada di depan. Ya, karena kita punya waktu yang sangat singkat. Dan kiranya firman ini bisa menolong kita memahami dan kita lakukan dalam kehidupan pribadi kita bahkan dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pandemi COVID-19 kita baru saja lalui. Namun tahukah Bapak Ibu Saudara ternyata memberikan sebuah mata pelajaran baru buat kita. Oke, mungkin secara akademisi kita sudah berhenti di bangku pendidikan. Tapi ketika COVID-19 datang di seluruh dunia, maka suka tidak suka kita belajar kembali, menata kembali kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan. Bahkan dalam sebuah survei mengatakan pada masa pandemi COVID-19, yang namanya vitamin, yang namanya alat-alat olahraga, itu angka penjualannya drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara engkau mendengar firman Tuhan, pesan yang sama buat kita, Tuhan mau supaya kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Yang percaya katakan, amin. Kasih tahu kanan kirinya, Tuhan mau kamu sehat bilang. Haleluya. Tuhan mau kita sehat. 1 Tesalonika 5 ayat 23, saya akan bacakan dalam terjemahan baru, nanti Bapak Ibu Saudara bergantian akan baca dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1, 2, 3. Dia perhatikan di sini bahwa Allah damai sejahtera itulah kita punya Allah yang hidup, yang sanggup memelihara kita Pak, Bu, orang-orang muda dengar baik. Sampai kedatangan Dia. Karena yang Dia mau, kita ini terpelihara bukan hanya secara roh, jiwa, namun tubuh kita juga terpelihara. Ini tanggung jawab kita. Ada tanggung jawab Tuhan, ada tanggung jawab kita. Nah tanggung jawab kita selama kita masih hidup dalam dunia ini, Tuhan mau supaya kita mengerjakan tanggung jawab itu. Yaitu menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Bahkan dalam Yohanes katakan tadi, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Mungkin kedatangan kita pada sore hari ini ada yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan mau kita baik-baik saja. Amin. Tuhan mau kita everything is okay. Nggak ada pergumulan, masalah, sakit, penyakit. Tapi nyatanya kita diperhadapkan dengan begitu banyak varian penyakit-penyakit baru. Dulu belum pernah ada, tapi sekarang udah muncul ada. Kemarin beberapa bulan lalu sempat dihebohkan dengan satu flu yang muncul lagi di Singapura. Bahkan terdetek di Indonesia juga ada. Sehingga sekarang beberapa orang udah mulai membiasakan diri pakai masker lagi. Kenapa? Karena virus itu ternyata sudah masuk di Indonesia. Sebagai jemaat Tuhan, kita harus perhatikan baik-baik, miliki hikmat Tuhan.
dimanapun kita berada, usahakanlah kesehatan sejak dini daripada berusaha untuk mencari segala cara untuk kesembuhan. Beberapa orang mulai cari kesembuhan, pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura. Kenapa? Karena sakit. Tapi waktu dalam keadaan belum sakit, hidupnya santai, hidupnya biasa-biasa saja. Hidupnya bisa makan ini, makan itu. Tapi ketika terdiagnosa oleh dokter bahwa kanker stadium 4, tumor, hipertensi, dan lain sebagainya. Orang berbondong-bondong mau sembuh. Ketika Yesus hadir pada zaman perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, di mana ada Yesus, ternyata di situ ada orang-orang sakit. Ada orang-orang sakit. Apa yang mereka butuhkan dari Yesus? Kesembuhan. Sekarang juga banyak beberapa hamba-hamba Tuhan punya karunia kesembuhan, di mana mereka khotbah, diikuti oleh orang banyak. Kenapa? Mereka mau sembuh. Karena mereka sakit, mereka mau sembuh. Kalau ada di antara sekarang kita yang hadir Bapak Ibu Saudara dalam kondisi sakit nih, engkau cari Tuhan, enggak masalah. Tuhan terima kita. Kita minta kesembuhan daripada Tuhan, Tuhan terima. Tuhan bisa kabulkan kesembuhan itu terjadi saat ini juga. Tapi alangkah baiknya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul enggak? Jangan tunggu kita sakit baru kita cari Tuhan. Minta mujizat Tuhan, klaim janji firman Tuhan, klaim ayatnya, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Padahal jauh-jauh sebelumnya Tuhan mau kita dalam kondisi sehat, baik-baik saja. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20 katakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat tinggal Roh Kudus, tempat tinggal Tuhan. Karena itu penting buat kita jaga kesehatan tubuh kita dan layanilah Tuhan. Alkitab sudah kasih tahu sama kita bahwa Tuhan sebelum menginginkan kita bukan sakit dan mengalami kesembuhan mujizat Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah sadari hidup kita bukan milik kita. Hidup kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mau dengan kesehatan yang diberikan kepada kita, kita bisa all out melayani Tuhan dan melayani sesama. Ini yang kita cari sebenarnya. Bukan cari-cari kesembuhan. Cari-cari mujizat Tuhan, bukan. Terlalu mudah untuk Tuhan sembuhkan kita, Pak. Terlalu gampang Tuhan menyembuhkan kita. Dokter sudah mendiagnosa bahwa engkau sakit. Kita minum obat, kita berobat jalan. Sembuh, Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai obat-obatan yang kita makan dan minum. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau kasih tahu sama kita. Aku mau pelihara engkau sempurna sampai kedatanganku. Ingat baik-baik bahwa kehidupan kita di dunia ini diberikan batas usia yang sangat terbatas. Usia kita ini enggak panjang tinggal dalam dunia ini. Beda pada zaman perjanjian lama. Kita tahu Metusala adalah orang yang paling lama tinggal di dunia. Umurnya 900 sekian. Tapi sekarang umur manusia begitu singkat, begitu pendek. Mazmur 90 ayat 10 katakan begini. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Maaf, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Adakah Bapak Ibu Saudara yang umurnya sudah 70 tahun ke atas, boleh angkat tangan? Ada tuh oma di belakang, 70 tahun ke atas. Masih sehat, masih datang ibadah. Beberapa minggu yang lalu ada berita anak kecil sudah cuci darah. Kenapa? Karena ternyata orang tuanya tidak melarang anaknya untuk konsumsi terus minuman manis di botol. Cuci darah, setelah itu baru orang tuanya menyesal. Kenapa? Karena waktu dari kecil sejak dini enggak dilarang. Dibiarkan.
Ya kenapa nggak tega anaknya nangis? Kasih terus, kasih terus, kasih terus. Umurnya pendek. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan sore hari ini Pak, Bu, ayo sama-sama. Saya juga rindu bertobat nih. Kenapa? Ternyata kesehatan itu jauh lebih penting daripada pengobatan. Amin. Sehat itu lebih penting daripada pengobatan. Kalau sekarang kita sudah sakit, sudah terdiagnosa penyakit, belum terlambat. Bertobat, stop. Makan terlalu berlebihan, minum terlalu berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Pertanyaannya, kapan penyakit itu dapat muncul? Saya catat ada 7M. Penyakit itu muncul yang pertama, ketika manusia pertama itu sudah jatuh dalam dosa. Dosa yang menyebabkan, dosa yang mengaktifkan kematian. Ketika Allah ciptakan manusia pertama, Allah tidak menginginkan manusia itu mengalami kematian. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan seperti segambar dan serupa dengan Dia. Tapi ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka seketika itu juga yang namanya maut, kebinasaan, kematian itu diaktifkan. Disertai dengan berbagai penyakit-penyakit. Yang kedua, menuai dari kesalahan yang kita buat. Makanya muncul penyakit-penyakit. Ya karena kita sakit hati, dendam, amarah, cemburu, hal-hal seperti ini nih. Ternyata itu bisa apa? Mengaktifkan penyakit dalam tubuh kita. Makanan yang terlalu berlebihan, semua makanan dihajar. Capcay, fuyung hai, barongsai dihajar. Enggak, barongsai enggak dimakan, ditonton. Semua dimakan, galojo kata orang. Ya semua pokoknya dimakan, hanya daun pintu aja, daun telinga yang enggak dimakan. Semua. Bedanya itu kalau anjing di rumah orang Jawa sama di rumah orang Manado, anjing di bawah meja. Tapi kalau di Manado, anjing di atas meja. Udah dikasih rempah-rempah, tinggal dimakan. Lihat, karena terlalu banyak makanan yang berlebihan, minuman yang gak sehat. Minum yang bersoda-soda, minum yang beralkohol, kurang jam istirahat. Jadi hamba uang, kerja terus, jadi workaholic sampai lupa istirahat. Dan yang terakhir, ternyata penyakit itu bisa muncul gara-gara mager, malas gerak. Coba lihat anak-anak kita, kalau sudah pegang handphone, itu bisa seharian itu di tempat tidur gak bergerak. Nanti kalau sudah capek, lehernya pegel-pegel, mulai ngomong sama papanya, sama mamanya, kok leher saya pegel ya? Ya iyalah kamu nonton Netflix seharian, main ML seharian gitu kan. Candy Crush seharian, gak bergerak. Ini bisa menimbulkan penyakit. Coba tanya kanan kirinya dari 7M ini kamu di mana? Saya berharap gak ada satupun di situ. Penyakit itu bisa muncul gara-gara ini nih orang-orang muda, dengar baik. Nah orang yang sudah akhirnya sakit nih, lalu gak sembuh-sembuh. Ya sakitnya sampai berlarut-larut, ya akhirnya bisa kehilangan loh. Yang pertama dia bisa kehilangan hartanya. Seperti cerita di Alkitab, 12 tahun pendarahan. Mengalami sakit, dijual semuanya asetnya, dijual semua hartanya. Untuk apa? Untuk memperoleh kesembuhan. Orang yang sakitnya sudah lama nih, itu bisa kehilangan pekerjaan. Bisa kehilangan apa? Pelayanan. Ya gimana kalau sudah sakit? Ruang geraknya terbatas. Bahkan orang yang sudah sakit berlama-lama, itu dia bisa kehilangan keluarga. Aduh saya capek ngurusin dia Pak. Udah sakit lama, udahlah. Terserah deh mau hidup-hidup, mati-mati gitu. Ini orang yang sudah sakit lama nih bisa kehilangan keluarga, bisa kehilangan saudaranya, bisa kehilangan teman-temannya. Kenapa? Ya karena udah nggak ada lagi yang peduli. Udah capek ngurusin semua, makan, minum, buang kotoran di atas ranjang. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang mengalami sakit begitu lama, udah nggak produktif, potensi dirinya nggak bisa maksimal. Sudah pasif. Bahkan orang yang sudah sakit lama,
lambat laun dia akan kehilangan sukacita, motivasi hidup, gairah hidup itu sudah nggak ada. Dan yang ngerinya, orang yang sudah sakit lama, dia bisa loh kehilangan iman, percayanya kepada Tuhan. Padahal dulu waktu masih hidup, menggebu-gebu melayani Tuhan. Jadi WL, pemusik, jadi majelis gereja, aktif. Tapi ketika sakit, tidak kunjung sembuh, dia bisa tinggalkan iman. Dia bisa nggak percaya lagi sama kuasa Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang sakitnya lama, tidak sembuh-sembuh, dia bisa punya keinginan bunuh diri. Atau udahlah, capek saya begini mulu, udah saya mendingan mati aja. Udah kehilangan gairah. Mau bagaimana lagi, tinggal menantikan apa? Motivasi dari dirinya. Nah pertanyaannya buat kita sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana caranya agar tubuh kita tetap sehat dan bugar? Mau sehat? Amin. Mau bugar? Ya, sehat doang gak cukup. Kita perlu bugar juga. Jadi satu paket. Apa itu sehat? Sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental kita, spiritual, sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ini sehat. Kalau kita hanya sehat secara fisik, lalu mentalnya, spiritualnya, sosial kita, hubungan kita dengan sesama nggak baik, itu belum sehat sebenarnya. Apalagi kalau kantongnya nggak sehat, tambah nggak sehat sempurna. Bugar kemampuan tubuh kita nih untuk melakukan kegiatan sehari-hari, penuh energi. Setelah melakukan kegiatan ya olahraga lah, apalah lain sebagainya, itu punya semangat lagi. Punya gairah lagi untuk melakukan tugas-tugas berikutnya secara dadakan. Nah ada banyak orang Bapak Ibu Saudara, dia sehat, olahraga, tapi ternyata nggak bugar. Habis olahraga malah bengek. Malah apa? Terkapar. Malah apa? Aduh udah stop deh, aku istirahat dulu. Aku gak bisa pelayanan. Udah tahu mau pelayanan besok, main mini soccer sampai jam 12 malam. Main biliar sama tetangga. Main tenis meja, berlarut-larut. Sehat gak? Ya sehat mungkin buat fisiknya. Tapi mentalnya, jiwanya gak bugar. Kenapa? Waktu bangun pagi pegel-pegel. Udah gak bergairah lagi untuk apa? Datang ke gereja. Nah Tuhan mau Bapak Ibu Saudara kita tidak hanya sehat, tapi kita sehat dan bugar. Jadi waktu kita berolahraga, waktu kita beraktivitas, kita istirahat sebentar, kita lanjut lagi kegiatan selanjutnya. Ini yang harusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Oleh orang-orang percaya. Kenapa? Karena orang-orang dunia pun di sana mereka tahu. Mereka tidak hanya sehat, mereka harus bugar. Supaya apa? Cari uang lagi, buka toko lagi, buka usaha lagi, bangun networking. Mereka getol banget. Masa kita orang percaya tidak bisa sama seperti mereka yang lebih sungguh-sungguh lagi, bisa sehat dan bugar. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, jagalah tubuh kita dengan saya sebut B4. Kalau B1 apa Bapak Ibu? Halo? Yang pura-pura. B1 apa? Guguk. B2 apa? Pura-pura. Baru mampir di lapok tadi kan. B3 apa? Kita mau jaga kesehatan sekarang bukan dengan B1 dan B2, bukan. Kita mau jaga kesehatan dengan namanya B4, katakan bersama-sama saya, B4. Nah B pertama itu adalah benahi pola makan kita Pak. Benahi pola makan kita Bu. Dalam Daniel pasal 1 ayat 8 dan ayat 12, di situ ada seorang anak muda namanya Daniel. Daniel ini berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Karena waktu itu dia diberikan makanan-makanan raja, dia dikasih minuman-minuman raja yaitu anggur. Tapi dia ngomong kepada mereka, jangan kasih saya itu semuanya. Tapi biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Dan nyatanya setelah beberapa hari Daniel dikasih seperti itu,
dia nggak kekurangan gizi. Dia malah fit, dia malah sehat, bugar, dia malah punya kecerdasan di atas rata-rata dibanding orang-orang muda sezamannya. So artinya Bapak Ibu Saudara, sekalipun di rumah kita cuman makan tempe, tahu pakai sayur, dikit terong doang, lalu sama kecap. Tapi ketika kita berdoa dan kita mengucap syukur, kita bisa makan 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang. Tuh lihat. Ayo, kita harus tahu takaran kita makan. Jaga apa yang kita konsumsi. Amsal 23 ayat 2 bilang begini, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Pak, kadang-kala kalau kita pergi ke pesta, kita ini dari rumah udah niat nih. Pokoknya aku gak mau makan banyak di pesta. Kenapa? Aku lagi jalanin IF. Aku lagi jaga pola makan, tapi waktu sampai ke pesta kita lihat itu yang namanya pondokan-pondokan banyak banget. Lalu kita ke tengah lagi ada makanan disajikan di tengah, pas kita ngintip, ya makanan kesukaan semua nih. Gimana nolaknya nih? Udah hajar semuanya. Semua pondokan dimakan, semua makanan di tengah dimakan. Pulang sampai di rumah gak bisa tidur. Kenapa? Begah, kekenyangan. Nah orang-orang seperti ini tidak bisa mengontrol nafsunya. Tidak bisa menjaga nafsunya. Amsal bilang taruh sebuah pisau pada leher kita. Bukan berarti waktu kita mau makan lalu kita potong pisau leher kita. Bukan. Tapi kita harus bisa kontrol benar-benar apa saja yang masuk dalam tubuh kita. Apa saja yang kita konsumsi hari-hari ini. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara di Alkitab itu kalau Bapak Ibu Saudara belajar. Makanan manusia itu ketika awal Allah menciptakan manusia, itu makanan cuma sayuran, biji-bijian sama buah-buahan. Ini makanan pertama manusia loh. Ya, setelah air bah nih, setelah air bah zamannya Nuh, Allah berikan makanan lagi kepada manusia. Bukan hanya sayuran, biji-bijian, buah-buahan. Tapi ada daging di situ. Ya, setelah air bah segala binatang yang bergerak tuh kita boleh makan. Kecuali darah gak boleh dimakan. Ayat 4. Wah enak banget nih. Biasanya mereka cuma makan sayur, biji-biji, buah-buahan. Tapi waktu itu ada daging, boleh dimakan. Namun setelah itu Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat muncul. Mulai dibagi nih. Ada makanan haram, ada makanan halal. Haram itu makanan seperti apa? Makanan seperti babi, kepiting, udang, kerang. Ini makanan yang kotor karena mereka binatang-binatang ini makanannya itu mengambil makanan-makanan sisa. Makanan-makanan kotor. Makanya hukum Taurat bilang pada waktu itu, you gak boleh makan itu. Wah kalau kita sekarang hidup zaman hukum Taurat, kita gak makan babi. Gak ada tuh namanya babi kecap, gak ada. Lihat tuh. Yang halal pada zaman hukum Taurat itu seperti sapi, kambing, ikan, sungai di laut, sungai di sungai, ya sungai di ikan di laut, itu boleh dimakan tuh. Itu zaman hukum Taurat. Dipisahkan haram sama halal. Namun ketika masuk zaman perjanjian baru, semuanya boleh dimakan. Nah ini dia nih. Kadangkala nih kita nih suka banget dengan masa-masa perjanjian baru. Hidup oleh karena anugerah. Semuanya boleh dimakan. Namun dalam Matius 15 ayat 18 katakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Waktu hukum Taurat bilang apa? Gak boleh makan babi. Namun sekarang pada zaman perjanjian baru kita boleh makan babi. Itu disebut dengan halal. Namun menjadi halal ketika babi itu keluar dari mulut kita. Babi loh, itu haram. Itu baru haram. Bagaimana? Apakah kita masih mau makan semuanya karena kita suka? Ingat, 1 Korintus pasal 6 ayat 12 bilang begini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukanlah semuanya
berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Semua boleh kita makan. Tapi punya manfaatnya enggak? Punya berguna enggak? Masakan kita di rumah ada cicak karena nggak ada lauk, kita makan cicak juga. Berguna enggak buat kita? Membangun enggak buat kita? Walaupun katanya cicak bisa menyembuhkan asma. Coba perhatikan baik-baik hari-hari ini apakah kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan hukumnya Tuhan. Ingat baik-baik dosa pertama itu Bapak Ibu Saudara lahir dari masalah makanan. Karena Hawa pada waktu itu memakan buah terlarang. Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Yakni makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kita tidak lagi hidup pada zaman hukum Taurat, tapi ingat kita ada hukum kesehatan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang masuk dalam tubuh kita secara berlebihan, ternyata itu bisa menimbulkan penyakit. Dan celakanya, kita pun kadangkala lebih suka minum minuman yang beralkohol, minum minuman yang berwarna. Kita nggak suka sama mineral water, sama air biasa. Padahal manfaat minum air putih Bapak Ibu Saudara, saya catat di situ ya sumbernya dari Alo Dokter, bisa cegah dehidrasi, jaga kesehatan sendi kita dan otot kita. Orang yang sering minum bisa nurunin berat badan, bisa jaga kesehatan kulit, konsentrasi lebih fokus, mencegah sembelit, batu ginjal, tekanan darah terjaga, kinerja jantung baik, bahkan meningkatkan stamina. Ya, menurut survei memang mengatakan bahwa kita harus mengkonsumsi minuman orang dewasa itu air putih sebanyak 8 gelas atau 2 liter per hari. Sedangkan wanita yang sedang hamil 2,5 liter per hari dan wanita menyusui 3 liter per hari. Kenapa? Karena tubuh kita ini Bapak Ibu Saudara butuh cairan. Untuk apa? Menyalurkan darah ke seluruh tubuh kita. Kalau kita kekurangan cairan, kekurangan air putih, kita lebih suka yang berwarna, teh, kopi, dan lain sebagainya. Air putih kurang dalam tubuh kita. Sulit untuk bisa menyalurkan darah Pak ke seluruh tubuh kita. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Dalam Pengkhotbah pasal 3 bicara begini, semuanya itu ada waktunya. Termasuk saat ini kita bicara tentang makanan dan minuman. Ada waktunya kita makan dan minum. Namun ada waktunya kita harus berpuasa. Tahan diri enggak makan dan minum. Dalam kedokteran mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Orang yang suka berpuasa itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dia bisa mengendalikan nafsu makan, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan fungsi otak kita. Semakin lebih baik, semakin lebih cerdas, mengurangi peradangan, memperlambat proses penuaan. Jadi kalau pengen awet muda nih, sering-sering minum air putih, sering-sering puasa. Kalau mau awet muda sih, kalau enggak apa-apa juga. Lalu apa? Ngurangi stres dan kecemasan, detox tubuh, melatih pengendalian diri kita. Ada banyak jenis-jenis puasa. Ya kalau di Alkitab ada puasa Musa, puasa Daniel, puasa Yesus. Tapi secara umum tuh ada puasa biasa, ada puasa yang sepenuhnya, ada yang puasa 12 jam atau 24 jam, atau kita kenal dengan IF itu. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, ternyata tahun 2016 ada seorang dokter dari Jepang itu mendapatkan hadiah Nobel. Karena menemukan teori yang namanya autopagi. Teori autopagi ini menurutnya tubuh kita ini harus punya ritme. Punya ritme untuk bisa mengganti sel-sel yang mati, sel-sel yang rusak. Atau butuh permajaan. Nah beliau mengatakan begini, makanlah paling lambat ya, mentok itu jam 6 sore atau jam 7 malam. Besok bangun pagi jangan sarapan. Dibilang begitu. Nanti sarapannya itu diganti makan siang jam 12 atau jam 1 siang. Nah di saat ketika kita bangun pagi lapar nih kita kan. Lapar, pengen makan, apalagi ada sisa martabak kemarin gitu kan.
Wah sayang banget yang nggak dimakan nih. Tahan, kenapa? Di saat itulah mulai terjadi, dikatakan racun-racun dalam tubuh kita itu dibuang. Nah ada peremajaan kulit, sel-sel itu terjadi. Yang busuk tuh, sel-sel busuk itu menjadi apa? Diperbaharui. Karena kita menahan diri tidak makan pada pagi itu. Siangnya baru makan. Ini teori autopagi namanya. Coba deh Bapak Ibu Saudara. Nanti ya pulang, udah jangan makan lagi. Ya terlambat Pak, khotbahnya ibadahnya jam 5, selesai jam setengah 7. Kan masih ada setengah jam buat makan. Makanlah sebentar, setengah jam, besok pagi jangan makan. Nanti siang jam 12 baru makan. Awalnya mungkin sulit. Kenapa? Waduh belum terbiasa. Tapi ketika itu menjadi sebuah ritme buat kita Pak, Bu, orang-orang muda. Itu bisa membantu peremajaan kulit kita, sel-sel yang tadi mati itu diremajakan. Menjadi baru. Makanya orang suka bilang apa? Kok awet muda ya? Nah, ini yang pertama. Benahi pola makan kita. Nah yang kedua, B-nya adalah bekerja dan berolahraga. Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan begini, mengusahakan dan memelihara taman itu. Waktu Allah ciptakan manusia pertama, Allah suruh mereka usaha. Allah suruh mereka bekerja. Lalu dalam 2 Korintus 11 ayat 27 dikatakan oleh Rasul Paulus, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Orang yang suka bekerja, orang yang suka berolahraga Pak, Bu, ini membantu kesegaran tubuh. Membantu untuk apa? Menghadapi potensi-potensi munculnya penyakit-penyakit dalam tubuhnya. 2 Tesalonika 3 ayat 11 bilang begini, ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Melainkan apa? Sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tadi saya bilang. Sibuk seharian nonton Netflix, sibuk seharian nonton drakor, sibuk seharian main. Gak bergerak, gak bekerja. Diam aja, duduk aja di depan komputer, di depan laptop. Gak ada tuh yang namanya bangun sedikit, bergerak sedikit, gak ada. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, lakukanlah aktivitas fisik dalam hidup kita. Minimal berapa? 30 menit setiap harinya. 3 sampai dengan 5 hari dalam seminggu. Ada 3 jenis aktivitas yang bisa kita lakukan loh. Dari aktivitas ringan, sedang, sampai berat. Contohnya apa yang ringan? Wah bisa kita bersihkan rumah, nyapu, ngepel, walaupun kita mungkin ibu rumah tangga nih. Ya mungkin ibu-ibu yang cuma di rumah, bapak-bapak mungkin yang kerja di luar. Masih bisa beraktivitas. Mulai berkebun, aktivitas sedang, naik tangga. Nah ini kan kita bersyukur ini. Gereja kita ini ada lift. Pernah satu kali kan gereja kita nggak ada lift kan? Karena mati kan di servis kan? Pernah nggak? Pernah. Apa yang kita bilang? Kenapa sih mati? Bukannya kita bersyukur, akhirnya gue bisa gerak gitu kan. Kenapa? Karena mungkin kita di rumah nggak pakai tangga, cuma 1 lantai. Tapi waktu kita mulai bergerak nih, kita sedang melatih otot-otot kaki kita. Karena menurut sebuah survei Bapak Ibu Saudara, orang yang suka jalan, menggerakkan otot kaki, ternyata itu membantu, lihat ya, membantu umurnya sedikit lebih panjang. Karena seluruh tubuhnya itu ditumpu oleh kaki. Mencegah terjadinya osteoporosis. Nah aktivitas berat apa? Ayo kita mulai jogging, kita mulai berenang, angkat beban, barbel, dan lain sebagainya. Nah dokter zaman Yunani, Hippocrates mengatakan bahwa berjalan itu adalah obat yang paling baik. Berjalan tanpa henti selama 15 sampai dengan 30 menit per hari bisa mengubah penampilan dan membuat tubuh kita lambat laun tambah sehat. Kalau sekarang gampang. Ada yang punya treadmill mungkin di rumah. Ada yang nge-gym mungkin. Nah kita yang gak punya alatnya gimana? Ya udah jalan komplek lah. Jalan sedikit di depan rumah. Minimal 30 menit. Melatih otot kaki kita. Supaya tetap sehat. Nah yang ketiga, B itu adalah beristirahat atau beribadah, berekreasi. Keluaran 20 ayat 9 sampai dengan 10. Saya mau Bapak Ibu Saudara baca ayat ini, Keluaran 20
ayat 9 sampai dengan 10. Ya, 1, 2, 3. Saya bacakan Markus 6 ayat 31. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Lihat, Allah ciptakan alam semesta ini 6 hari lamanya. Namun hari yang ketujuh, Allah berhenti bekerja. Tidak melakukan apa-apa. Nah, hal yang sama Allah mau kita lakukan. Di hari yang ketujuh harusnya Pak, Bu, kita punya waktu istirahat. Seperti hari ini kita datang ibadah kepada Tuhan, kita sedang mengistirahatkan. Dengan segala kesibukan kita dalam dunia pekerjaan, dagang kita, kesibukan rumah tangga dan lain sebagainya. Di hari itu kita istirahatkan segala hal yang sudah hiruk pikuknya kita alamin. Macetnya di jalan dan lain sebagainya. Kita perlu waktu untuk beristirahat sama seperti Yesus ngomong sama para muridnya. Yesus bilang sama para muridnya, oke sekarang kita pergi ke sebuah tempat yang sunyi, kita ada di sana. Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang namanya waktu untuk istirahat, yang namanya waktu untuk rekreasi, itu harus disengaja. Lihat, Yesus bilang sama para muridnya, pergilah beristirahat seketika. Nah kadang-kala nih kita ini ngerasa lebih hebat daripada Tuhan. Tuhan sudah kasih 6 hari kita bekerja, hari ketujuh dibabat juga sama kita. Sampai kita mengabaikan keluarga kita, mengabaikan kesehatan kita, hanya demi cuan. Bahkan kita sampai lupa datang ibadah kepada Tuhan. Pengkhotbah pasal 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum. Dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi kalau kita pergi rekreasi, pergi istirahat, ya itu bagian daripada kita apa? Menikmati jerih payah kita setelah 6 hari kita kerja. Enggak salah Pak, enggak salah orang muda. Kalau kita punya waktu yang namanya me time. Anak saya pernah satu kali ngomong sama saya sama istri. Dia bilang begini, "Ah, Ma, aku mau pergi sama teman-teman." "Kapan?" "Besok." "Hari apa?" "Sabtu." "Kenapa sih, kan hari Sabtu kan itu kan harusnya waktu bersama keluarga." Saya bilang begitu. "Pokoknya Sabtu Minggu Papa sama Dedi sama Mami gak mau kalian punya waktu lain." Anak saya dengan gampang ngomong begini, "Aku butuh me time." Gila tuh. Anak teens tuh, anak remaja tuh. "Aku butuh me time." "Me time sama siapa?" Saya bilang. "Sama teman-teman sekolah." "Lah kan udah ketemu sama teman-teman sekolah. Ngapain lagi?" Itu beda. Kalau di sekolah kita punya waktu belajar. Tapi Sabtu kita hang out, nongkrong, pergi ke Osam gitu ya. Cari yang bening-bening, yang sale, murah, belanja-belanja. Oh gitu. Oke, silakan pergi. Tapi ingat, gak boleh pulang malam-malam. Lihat nih, anak-anak sekarang aja itu tahu yang namanya me time loh. Lah kita orang tua ini yang udah dewasa gitu ya, yang udah cari uang. Kita genjot terus kerja sampai hari Minggu. Sampai kita lupa waktu buat keluarga, bahkan lupa waktu buat Tuhan. Memberi waktu beristirahat di bawah kaki Tuhan juga akan memberikan ketenangan buat kita. Tubuh kita, jiwa kita diberikan ketenangan. Roh kita bersekutu intim dengan rohnya. Firman Tuhan katakan begini dalam PL. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Ayo, kasih istirahat tubuh kita. Diam di bawah kaki Tuhan. Salah satu istirahatnya itu adalah namanya tidur. Selain kita beribadah, selain kita berekreasi, tidur itu waktu yang enak untuk kita beristirahat. Kenapa? Karena waktu kita tidur Ibu, momen penting bagi otak kita untuk melakukan pembersihan. Ketika kita tidur, otak kita kerja untuk menghilangkan racun-racun. Zat sisa metabolisme yang terbentuk selama kita berpikir,
punya aktivitas sepanjang hari, itu bisa membuat kita akhirnya hilang dari kepenatan ketika kita tidur. Ya jangan juga gitu ya, seperti lagu bilang begini, tidur lagi, terus bangun lagi, terus tidur, nggak bangun-bangun, itu Mbak Surip kan, lagunya dia. Ya Amsal juga bilang begini, jangan juga terlalu lama kita tidur. Kenapa? Datanglah yang namanya apa? Kebinasaan, yang namanya apa ya? Kemiskinan, karena sering tidur. Nah yang keempat Bapak Ibu Saudara, B-nya itu adalah batinia. Batinia kita harus dijaga. Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membengkakkan orang. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Udah olahraga kita, bagus. Udah jaga makanan, bagus. Udah tidur dengan cukup, bagus. Udah kita datang ibadah, punya waktu istirahat, bagus. Tapi ingat, kita juga perlu maintenance jiwa kita, batin kita. Roma 7 ayat 22 katakan begini, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Pak, yang namanya kekhawatiran tidak akan menambah sehasta umur kita. Yang namanya ketakutan, yang namanya kecemasan tidak akan menambah umur kita bertambah. Tapi akan membuat umur kita pendek, singkat. Karena itu kalau ada Bapak Ibu Saudara yang hari-hari sedang takut, khawatir, ada masalah sama jiwa kita. Ada masalah sama batin kita. Datang sama Tuhan. Seperti hari ini Bapak Ibu datang ibadah. Kita sedang mengistirahatkan segala pikiran-pikiran yang mumet tadi itu. Jiwa kita yang gundah gulana. Biar Tuhan isi kita. Tas lagi. Sama kita punya handphone, jika kita pakai handphone kita seharian lama-lama dia akan lowbat. Ada waktunya handphone kita harus dicas, dimatikan, udah jangan diaktifkan. Jangan dipegang dulu sampai betul-betul penuh. Maka dia bisa digunakan kembali. Akhir khotbah dari saya sore hari ini Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Tuhan ini mau pakai kita loh. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau pakai kita. Lebih maksimal dari hari-hari yang lalu. Tapi Tuhan mau kita jaga kesehatan kita. Bagian kita adalah jaga makanan kita, jaga minuman, istirahat yang cukup. Jaga jiwa kita. Bapak Gereja Thomas Watson mengatakan begini, ketaatan sejati tidak terbatas pada jam-jam ibadah saja. Itu harus diperluas kepada kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita makan, waktu kita kerja, kita istirahat, semuanya harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Waktu kita makan, makannya gak berlebihan. Waktu kita kerja, kerjanya gak berlebihan. Kenapa? Ada waktu istirahat. Lakukan itu semua untuk Tuhan. Ayat terakhir buat kita dalam Roma 12 ayat 1. Mari baca sama-sama ayat ini, kita berdiri bersama-sama. Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ayo kita bawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau Bapak Ibu lihat dalam perjanjian lama, itu tak kalah korban mau dipersembahkan, dibawa oleh imam, itu korban itu harus sempurna. Nggak boleh keadaan mati, bahkan cacat. Enggak, harus dalam keadaan hidup lalu disembelih. Nah Tuhan mau nih, selama kita masih hidup, inilah korban sejatinya. Amin. Tuhan butuh uang kita enggak? Enggak perlu. Dia sumber kekayaan kita, dia punya segala-galanya. Namun yang dia butuhkan, yang dia cari adalah saat ini adalah hidup kita. Karena itu mari jaga kesehatan kita, supaya kita bisa lebih maksimal lagi melayani Tuhan, melayani keluarga kita, dan melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, semua pejamkan mata jasmani kita, namun buka mata hati kita buat Tuhan. Hari ini firman Tuhan sudah diperdengarkan buat hidupku dan hidupku. Pesan Tuhan buat kita hari-hari. Tuhan bukan tidak mau menyembuhkan kita. Tuhan bukan tidak bisa mengangkat penyakit dalam tubuh kita. Bahkan Tuhan bukan kehilangan kuasanya ketika kita minta Tuhan, sembuhkan penyakitku Tuhan. Tolong suamiku yang sakit, tolong istriku yang sakit, anak-anakku yang sakit. Terlalu mudah untuk Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit dalam tubuh ini. Namun yang Tuhan mau sore ini buat saya dan saudara, mari bertobat. Bertobat dari cara hidup kita yang sia-sia. Cara hidup kita yang rakus, yang galojo, yang tidak punya waktu untuk istirahat, yang tidak punya waktu untuk ibadah kepada Tuhan, tidak punya waktu rekreasi bersama dengan keluarga, tidak punya waktu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Karena kita sibuk. Bahkan kau mengabaikan untuk pola hidup sehat. Ketika Tuhan datang, Tuhan minta pertanggungjawaban dari hidupku dan hidup. Mana kesehatan yang aku kasih kepadamu? Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara kau sakit, silakan minta kesembuhan daripada Tuhan. Tapi ingat, dengan kesehatan yang saat ini Tuhan berikan kepada kita, kita bisa ibadah saat ini. Tuhan tuntut kita, persembahkan hidupmu untuk Tuhan, bukan untuk dosa-dosa. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang kau dengar firman Tuhan sore hari ini, dan kau bersama dengan saya mau bertobat dari cara hidup kita yang lama? Kita mengabaikan kesehatan yang Tuhan berikan. Kalau engkau orangnya di tempat masing-masing, engkau mau serahkan hidup kepada Tuhan. Engkau saja yang mau serahkan hidup kepada Tuhan. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Biarlah di sisa hidup kita, Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi alat. Haleluya. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup
jadi berkat. Haleluya Yesus, terima kasih. Mari tetap angkat tangan kita tinggi di atas kepala. Izinkan saya berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu bagi kami sore hari. Siapapun kami yang sudah dengar firman Tuhan, baik kami orang muda, orang tua, orang yang sudah dewasa, baik kami sebagai pekerja, sebagai seorang usaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi, sebagai seorang murid. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya dengan hidup kami ini, dengan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami bisa persembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa saat ini kalau ada yang sakit Tuhan, meminta kesembuhan daripada Tuhan, meminta mujizat-Mu Tuhan. Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu ya Bapa. Jadilah sembuh. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih daripada itu hamba berdoa Tuhan, berikan kepada kami masing-masing hikmat daripada Tuhan. Mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang masuk dalam tubuh kami ini Tuhan. Supaya dengan tubuh kami ini, kami bisa memuliakan Tuhan. Kami bisa melayani Tuhan lebih maksimal daripada hari-hari yang lalu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Katakan bersama, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali.